Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas tugas agenda 3 kita yang saya beri judul Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Dengan tutor agenda 3 saya yaitu Bapak Dr. Andes Gunawan MM. Tujuan dari tugas ini yaitu mengetahui kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Tuniasih, dokter umum di Puskesmas Lubuk Besar, jabatan Penata Muda tingkat 1, dokter pertama, saat ini golongan 3B, sebagai peserta Latsar CPNS Bangka Tengah 2022, Angkatan 5 Kelompok 4. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139 Tahun 2003 tentang jabatan fungsional dokter dan angka kreditnya, rincian kegiatan dokter berdasarkan jabatan dan golongannya ada 35 poin. Beberapa kegiatan yang dapat saya lakukan diantaranya pelayanan rawat jalan, rawat inap, IGD atau pertolongan pertama tingkat sederhana, penyuluhan, gizi, pelayanan pasien ibu, bayi, anak, balita, lansia, KB, imunisasi, membuat rekam medis, pemulihan mental, menerima konsul dari dalam maupun luar puskesmas, surat sehat, visum, saksi ahli, otopsi, mengawasi penggalian mayat, on-call, jaga di tempat, kaderisasi masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas tentang instansi saya yaitu Puskesmas Lubuk Besar. Puskesmas Lubuk Besar adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah yang bertugas menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan Lubuk Besar yang mencakup 4 desa yaitu Lubuk Lingkuk, Lubuk Besar, Lubuk Pabrik, Batu Beriga. Fasilitas di Puskesmas meliputi rawat jalan, rawat inap, persalinan 24 jam, dan UGD 24 jam. Puskesmas berfungsi sebagai upaya promotif dan preventif berorientasi pada keamanan dan keselamatan baik untuk pasien, petugas, dan pengunjung, menjalankan prinsip koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor, melakukan pencatatan baik rekam medik maupun kegiatan. Visi Puskesmas Lubuk Besar menjadikan Puskesmas Lubuk Besar sebagai pusat pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tenaga profesional dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Misi Puskesmas Lubuk Besar yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan. 2. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Ketiga, meningkatkan disiplin kerja pegawai. 4. Mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kesehatan. Yang kelima, meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan peran serta masyarakat terhadap kesehatan. Puskesmas Lubuk Besar dikepalai oleh Bapak Ananto Pratikno SKM. Beliau adalah atasan para dokter umum secara langsung. Beliau juga seorang mentor untuk seluruh peserta CPNS di Puskesmas Lubuk Besar. Dikarenakan kepala tata usaha baru meninggal, saat ini posisi tersebut masih kosong. 8 kriteria Smart ASN, yang pertama integritas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga profesionalisme, yang keempat wawasan global, yang kelima IT dan bahasa asing, yang keenam hospitality, yang ketujuh networking, yang kedelapan entrepreneurship. Integritas. Setiap ASN diharapkan dapat menerapkan perilaku jujur, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nasionalisme. Setiap ASN harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Profesional. Setiap ASN diharapkan profesional dalam kegiatan sehari-hari
sesuai dengan tuntutan profesi masing-masing. Wawasan global. Diharapkan ASN berwawasan yang luas, sehingga dapat membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi. Seorang ASN diharapkan menguasai teknologi informasi dan bahasa asing. ASN dituntut tidak gagap teknologi dan informasi. ASN dituntut dapat mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi produk IT dan bijak memanfaatkan internet dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan seorang ASN yang mampu menguasai bahasa asing, diharapkan dapat memudahkan memahami dan berkomunikasi dalam pasar global. Seorang ASN memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan, sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur katanya dan sikapnya dalam setiap menjalankan aktivitas, melaksanakan tugas dan pekerjaan khususnya dalam menampilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Seorang ASN juga diharapkan memiliki kemampuan networking, yaitu menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun personal. ASN dituntut memiliki jiwa entrepreneurship, yakni berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang serta bertanggung jawab. Entrepreneurship juga dapat diartikan berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana cara membantu mereka yang membutuhkan. Dan dengan dimilikinya kemampuan entrepreneurship ini, maka seorang ASN akan mampu meningkatkan kinerja dalam setiap waktunya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga kita bisa menjadi smart ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.